Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada hal penting yang perlu saya bagikan kepada semua Bapak Ibu honorer, yaitu tentang harapan Bapak Ibu untuk berkarir menjadi aparatur sipil negara, baik PNS maupun P3K. Dan informasi terkini, ada satu hal yang menggembirakan seluruh Bapak Ibu honorer, yaitu mengenai formasi khusus untuk menampung dan menyelesaikan para honorer di tahun 2024. Di sini disampaikan, honorer tak perlu khawatir, bisa bekerja sampai 2024, ada formasi khusus. Nah, Bapak Ibu terkait dengan hal ini, mari kita simak bersama. Kira-kira apa jaminan honorer bisa sampai 2024, kemudian bisa selamat, dan seterusnya ada formasi khusus sehingga para honorer tidak kecewa. Dengan formasi khusus tersebut, nantinya para honorer semua jenis atau honorer semua bidang tertampung dan teratasi dengan formasi khusus yang tersedia ini. Bapak Ibu, mari kita simak bersama informasinya sampai selesai. Dan jangan lupa, tekan tombol subscribe, nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. Kedudukan honorer mulai terancam dalam Undang-Undang ASN sebab status mereka akan segera dihapus oleh pemerintah. Meski begitu, jangan khawatir, honorer masih bisa bekerja sampai tanggal 24 Desember 2024 mendatang, artinya 1 tahun lagi ke depan. Bapak Ibu honorer masih bisa bekerja. Terkait dengan tanggal dan tahun 2024 ini, disampaikan bahwa sampai 24 Desember 2024 masih bisa bekerja. Ingat bahwa batas penataan honorer juga sebagaimana yang telah disepakati bersama oleh pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, bahwa batas akhir penataan honorer itu adalah paling lama Desember 2024. Nah, Bapak Ibu, mengenai hal ini, tentunya ini adalah satu hal yang menggembirakan Bapak Ibu honorer. Kalau nanti statusnya dihapus, ingat bahwa status yang dimaksud adalah status honorernya. Itu yang segera dihapus dan dialih statuskan menjadi ASN P3K 2024 yang dipatok jadwalnya paling lama Desember 2024. Pemerintah telah memberi kebijakan soal nasib tenaga honorer melalui peraturan turunan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Meskipun nasib mereka seolah terancam, tapi pemerintah memastikan tidak akan ada yang namanya pemecatan terhadap honorer. Jadi jelas Bapak Ibu ya, ini disampaikan meskipun ya nasib mereka seolah terancam, tapi pemerintah memastikan tidak akan ada yang namanya pemecatan terhadap honorer. Yang disampaikan pun di sini bukan meskipun nasib mereka terancam, tapi seolah ya, karena memang pada Desember 2024 nantinya itu adalah batas tenggat waktu penghapusan status honorer itu. Sejumlah honorer yang tersisa saat ini masih dapat bekerja sampai 24 Desember 2024 mendatang. Selama itu, pemerintah akan melakukan pendataan terhadap status honorer. Penataan dilakukan supaya pemerintah dapat menyeleksi dan memberi kesempatan honorer yang terdata di Badan Kepegawaian Negara untuk diangkat jadi P3K. Adapun formasi khusus yang disediakan oleh pemerintah bagi sejumlah honorer supaya bisa berpeluang besar menjadi P3K sebelum statusnya dihapus. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para honorer ini untuk bisa menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K.
Selain itu, tenaga honorer harus mengikuti ujian seleksi, karena hanya honorer dengan peringkat terbaik saja yang dapat diangkat menjadi P3K. Beberapa syarat yang harus diperhatikan oleh honorer supaya diangkat menjadi P3K antara lain: satu, seorang warga negara Indonesia; dua, memiliki ijazah sesuai dengan kualifikasi jabatan; tiga, memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun pada jabatan yang sama dengan yang dipilih. Berikut terdaftar pada Dapodik sebagai tenaga honorer di bidang pendidikan. Ini bila seorang guru di bidang pendidikan di bawah naungan Kemendikbudristek. Kalau di bawah naungan Kemenak, itu bukan Dapodik tetapi simpatika. Kemudian, tidak pernah dihukum penjara. Yang berikutnya, tidak punya kedudukan sebagai seorang anggota atau pengurus partai politik. Jadi di sini hati-hati Bapak Ibu ya. Di tahun 2023 dan tahun 2024 ke depan, ini adalah lagi heboh-hebohnya ya suasana politik, dan hati-hati Bapak Ibu honorer jangan sampai terlibat sebagai anggota atau pengurus partai politik. Kemudian bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia, seterusnya tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat. Kategori honorer yang kemudian memiliki peluang besar supaya nantinya bisa lolos menjadi ASN dengan status P3K, yaitu mulai dari honorer kategori 2, honorer guru, honorer tenaga kesehatan, honorer tenaga penyuluh, honorer tenaga teknis, dan honorer tenaga administrasi. Inilah nantinya para honorer yang akan diangkat menjadi P3K ke depan bisa lolos apabila semua syarat tersebut sudah dipenuhi, dan seterusnya dikaitkan dengan syarat penataan yaitu lolos verifikasi dan validasi oleh pemerintah tentunya. Honorer nantinya akan mengikuti kompetensi dasar dan bidang yang dibuka oleh BKN supaya bisa diangkat menjadi seorang P3K. Setelah penataan tenaga honorer menjadi P3K selesai, honorer akan diserap menjadi P3K paruh waktu dan juga P3K penuh waktu sebagaimana yang tertuang dalam peraturan pemerintah. Prinsip yang saat ini dijalankan pemerintah adalah bahwa tidak akan ada yang namanya PHK, alias tidak akan ada pemutusan hubungan kerja terhadap honorer yang saat ini masih bekerja. Di sisi lain, menjelang penghapusan status honorer, formasi khusus P3K akan menyediakan kuota yang lebih besar supaya honorer bisa ikut seleksi. Seleksi P3K dapat diikuti oleh honorer dengan pekerjaan yang sesuai seperti sebelumnya. Honorer tidak perlu khawatir karena dalam Undang-Undang ASN 2023 juga telah mengatur soal hak dan juga kewajiban P3K dan PNS yang disamakan. Gaji P3K juga tentunya akan lebih besar jika dibandingkan dengan honorer. Selain gaji, ada pula tunjangan yang diterima oleh P3K, sehingga sistem pensiunan yang nantinya akan diterapkan. Demikian informasi mengenai kedudukan honorer yang mulai terancam setelah Undang-Undang ASN, sebab ada penghapusan status honorer mulai pada akhir tahun 2024 nantinya. Ingat satu hal, penghapusan status honorer bukan pemecatan, bukan PHK. Tapi penghapusan adalah pengalihan status menjadi ASN P3K. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.